kabar? Semoga dimanapun saat ini korang berada, korang semua selalu dalam keadaan sehat nih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Manusia dan Alam Semesta yang ada pada bab 1. Perkenalkan, nama saya Brian Daniel Sambo. 2.1 Hakikat Kebenaran. Di dalam hakikat kebenaran ada 4 poin. Yang pertama, kebenaran hakikat tentang eksistensi dunia atau alam semesta. Yang kedua, kebenaran tentang alat atau tools yang dipakai untuk memahami dunia. Ketiga, kebenaran tentang cara belajar tentang dunia. Keempat, yang dimaksud dengan hidup di dunia. Kebenaran tentang eksistensi menyangkut tentang adanya 4 tingkat eksistensi, yaitu benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang membedakan adalah unsur dari keempat eksistensi tersebut. Kebenaran tentang alat, maksudnya ketepatan dalam penggunaan alat yang dipakai untuk memahami keempat tingkat eksistensinya. Hakikat eksistensi dunia atau alam semesta. Ada kecenderungan yang disodorkan oleh saintisme modern, yaitu suatu paham yang sering disebut sebagai materialistik, mekanistik, dan deterministik, yang memandang dunia fisik atau dunia murni sebagai satu-satunya yang diakui oleh ilmu pengetahuan. Alam semesta dianggap sebagai mesin raksasa yang bekerja secara mekanistik. Alam semesta dilihat sebagai materi atau substansi yang terbentang luas dan tidak bernyawa, yang misterinya mampu dibacakan dengan pendekatan ilmiah dan rasional. Nama saya Solidea Gladys Asa. Hakikat manusia. Stevenson Haberman mengatakan bahwa ada begitu banyak hal yang sangat bergantung pada konsep tentang hakikat manusia. Namun, terdapat begitu banyak ketidakkesepakatan mengenai apa itu hakikat manusia. Adanya ketidakkesepakatan ini karena ada banyak pihak hanya melihat hakikat manusia secara terpotong-potong tanpa mendudukannya dalam konteks keseluruhan yang utuh. Karl Marx misalnya mengatakan bahwa hakikat real manusia adalah keseluruhan hubungan sosial dengan menolak adanya Tuhan dan menganggap bahwa tiap pribadi adalah produk dari tahapan ekonomis tertentu dari masyarakat manusia tempat manusia itu hidup. Hakikat otak kecerdasan. Otak merupakan tubuh yang paling kompleks. Otak memiliki kesadaran yang sangat luar biasa, antara lain memproduksi pikiran sadar, melakukan pilihan bebas, menyimpan ingatan, memungkinkan memiliki kesadaran, menjembatani kehidupan spiritual dengan kehidupan materi atau fisik, kemampuan peradaban, persentuhan, penglihatan, penciuman, berbahasa, mengendalikan berbagai organ tubuh dan sebagainya. Spiritualitas berhubungan dengan upaya pencarian makna kehidupan melalui hubungan langsung antara diri dengan Tuhan. Kekuatan tak terbatas, potensi murni. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pada awalnya, para ilmuwan hanya mengenal kecerdasan intelektual atau IQ. Dengan kecerdasan ini, manusia dianggap mampu mengatasi berbagai persoalan hidup. Namun, belakangan baru disadari bahwa sebenarnya manusia memiliki banyak kecerdasan. Yang kedua, meskipun manusia mempunyai banyak kecerdasan, pada hakikatnya semua kecerdasan itu dapat dikelompokkan melalui 3 jenis, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Yang ketiga, ketiga jenis kecerdasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan ESG sebagai pondasinya. Yang keempat, etika
adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia, mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan alam. Hakikat pikiran dan kesadaran. Persepsi adalah proses makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Memori adalah proses penyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Berpikir adalah mengolah informasi dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan respon. Lapisan sadar berhubungan dengan dunia luar dalam wujud sensasi dan berbagai pengalaman yang didasari setiap saat. Lapisan prasadar sering disebut memori atau ingatan, yang tersedia menyangkut pengalaman-pengalaman yang tidak disadari pada saat pengalaman tersebut terjadi. Dengan mudah dapat muncul kembali menjadi kesadaran secara spontan atau dengan sedikit usaha. Lapisan tidak sadar merupakan lapisan yang paling dalam dari pikiran manusia, menyimpan semua dorongan dengan insting primitif, serta emosi dan memori yang mengancam pikiran sadar yang telah sedemikian ditekan atau secara tidak disadari telah didorong ke dalam lapisan yang paling dalam pada pikiran manusia. Menurut Krishna, kesadaran manusia terbagi 5 lapisan, yaitu pertama, lapisan kesadaran fisik yang ditentukan oleh makanan. Yang kedua, lapisan kesadaran psikis. Yang ketiga, lapisan kesadaran pikiran, yang merupakan kesadaran pikiran rasional dan emosional. Yang keempat, lapisan intelijensia. Dan yang terakhir adalah lapisan kesadaran murni, merupakan hasil akhir pemekaran kepribadian manusia yang merupakan tingkat kesadaran tertinggi yang dicapai oleh manusia. Saya Puan Maharani Tabanon. Selanjutnya, tujuan dan makna kehidupan. Siapapun pasti sependapat dan tidak ada yang membantah bahwa tujuan hidup umat manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan Jalaluddin Rahman di tahun 2004 mengatakan secara agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan, orang harus bahagia. Namun dalam kehidupan era dewasa ini dipenuhi oleh filsafat materialisme. Makin banyak orang yang merasa tidak bahagia. Kebahagiaan seolah-olah menjadi barang langka yang sulit untuk dijangkau. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang cara untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Perbedaan pemahaman tentang hidup ini sangat berpengaruh pada evolusi kesadaran seseorang. Alam semesta beserta isinya sebenarnya merupakan kesatuan sistem. Dan dalam hal ini pengertian sistem menurut Kamus Bahasa Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, sekelompok bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya urat, syaraf, dan tubuh. Yang kedua, sekelompok pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang disusun dan diatur dengan baik, misalnya filsafat. Dan yang terakhir, cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya pengajaran bahasa. Selanjutnya, spiritual dan etika. Sebenarnya kajian etika erat kaitannya dengan pengembangan karakter, namun pengembangan karakter harus dilakukan melalui pengembangan keempat kecerdasan manusia, secara seimbang dan utuh. Banyak pakar etika yang masih membedakan antara etika dan spiritualitas, padahal keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilah-pilah. Menurut mereka, etika adalah adat, kebiasaan, ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lembaga atau institusi, manusia dengan alam, dan lembaga dengan lembaga. Sementara itu, spiritualitas berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal, dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan tak terbatas. Menurut mereka, spiritualitas bukan merupakan bidang kajian etika. Setiap manusia harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat kesadaran Tuhan. Bila kesadaran spiritual
telah tercapai, maka kesadaran etis dengan sendirinya tercapai. Namun, dalam perjalanan mendaki puncak spiritual ini, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah orang yang bersangkutan harus menjalankan perilaku hidup yang etis dan hidup sesuai dengan norma-norma moral yang telah diajarkan oleh semua agama. Pada tahap awal, perilaku etis akan mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Namun, pada langkah-langkah selanjutnya, kesadaran spiritual akan menentukan tingkat kesadaran etis seseorang. Maka dari itu, setiap orang harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baiklah teman-teman, sekian video presentasi dari kami. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian dan terima kasih.